حط حزامي يبقوا يتنططوا قدامي وفي واحدة من البلكونة عمالة بتقول في حرام. Di mana kita boleh? Di kereta. Belum. Kita di stasiun mau ke dari Mekah mau ke Madinah naik kereta cepat. Nggak tahu berapa jam. Sudah terbuka. Itu yang lain. Bagus kok kameranya. Ya, meskipun kamera kita bukan iPhone, tapi kita tetap semangat. Itu yang biasa di start awal. Guys, sudah sampai. Iya bagus loh pohonnya. Kita ada ziarah kan nanti Pak Ustadz? Ada ziarah kan nanti kita jadwalnya? Besok? Kita lagi menunggu tas teh untuk menuju Raudah. Boleh? Sehat? Alhamdulillah. Nenek sehat. Ini di Hotel Andalusia di lobi. Bismillah, halo guys. Ini hotel kita. Mana hotel yang nggak kelihatan? Mana? Itu hotel kita. Ini kita lagi di halaman Masjid Nabawi, jadi dekat banget kita sama masjid hotelnya tuh masjid. Foto, jadalnya dipakai deh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Madinatul Rasul. Ya. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Mau ke Raudah kita. Ke Raudah. Nah di Raudah itu satu, lakukan salat sunat taubat. Yang kedua, lakukan salat sunat tahajud. Lalu memohon kepada Allah, ya Allah, kuhajatkan kepadamu, rezekikan aku berulang kali mengunjungi tempat ini. Itu sesudah salat sunat hajatnya. Jadi salat taubat dulu. Nah, sesudah salat sunat taubatnya itu mohon ampun kepada Allah. Doa bahwa ya Allah ampunkan seluruh dosa kesalahan yang pernah aku lakukan, baik dosa yang aku lakukan di siang hari, di malam hari, dosa kecil, dosa besar, yang nampak dan yang tersembunyi. Semuanya itu ya Allah ampunkan. Siapa lagi akan mengampunkan selain darimu? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Itu sesudah salat sunat taubatnya. Kemudian berdiri lagi untuk melakukan salat sunat hajat minimal 2 rakaat. Lalu apa hajatnya? Utarakan semua. Termasuk seandainya ada yang belum ketemu dengan pasangan hidupnya. Ustaz ya Allah. Kita betul-betul dapat jodoh ya. Doanya seperti ini. Amin. Ya Allah, kuhajatkan kepadamu, jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya, dia juga cinta kepadaku. Aku bahagia karena dia, dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhirat. Amin. Tidak usah sebut nama, biar Allah yang kerja, jangan kita yang kerja. Belum kita ada yang nama kerja, yang bisa disebut juga Ustaz. makanya anda usah sebut. Biar juga ada nama, anda usah sebut. Biarkan serahkan kepada Allah. Iya. Orang yang aku cinta kepadanya, dia juga cinta kepada aku. Aku bahagia karena dia, dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhirat. Mantap Ustaz. Minta di akhir sujudnya, tapi ingat jangan sujud lidahnya. terakhir ya, Sujud Ustaz, terakhir. Jangan lidahnya, hatinya yang bergetar. Barangkali demikian. Selamat masuk di Raudah. Saya Amir Lamri. Ya, makasih nasihatnya Ustaz Amri.
Alhamdulillah kita sudah selesai udah. Subhanallah, ini kubah Rasulullah. Kita keluarnya lewat pintu 39 antara 39 dan 40. Nah, Umi pali. Ini guys, ini kita lingkungan Masjid Nabawi di Madinah Al Munawwarah. Masya Allah. Di sana, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama kubahnya. Kita habis dari sana. Semoga suatu saat kita bisa kembali lagi ke sana ya. Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang kita lagi mau tour di Madinah, ke Masjid Kuba dan lain sebagainya. Yuk. Madinah baru berubah namanya menjadi Madinatul Rasul. Masjid Kuba, tanahnya itu adalah pemberian dari salah seorang anak yatim piatu, namanya Suhail. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dijemput oleh masyarakat Yasrib atau Madinah di celah bukit namanya Saniyatul Wada. Mereka masyarakat Yasrib pada berkata, "Ya Rasul, di rumahku mampir." Kata Rasul, "Kalau saya mampir di rumahmu pasti iri yang lain. Maka biarlah talinya unta ini aku lepas. Di mana unta ini berhenti, di situ aku mampir." Ternyata unta itu berhenti di tengah tanah lapang, bukan rumah. Larilah salah seorang anak kecil yang bernama Suhail langsung memeluk dan berkata, "Ya Rasul, satu-satunya peninggalan orang tuaku adalah tanah ini. Tidak ada lagi hartaku yang lain. Tapi demi kegembiraanku, tanah ini aku hadiahkan kepada Rasulullah." Berkata Sayyidina Abu Bakar, "Janganlah, lebih bagus engkau jual." "Berapa kau mau jualkan?" "Saya bawa beberapa kepingan emas dari Mekah." Kata Suhail, "Apa yang telah aku hadiahkan kepada Rasulullah mustahil aku ambil kembali." Maka Sayyidina Abu Bakar mengambil emasnya lalu memberikan juga hadiah kepada Suhail, bahwa ini emas beberapa keping saya juga hadiahkan kepadamu. Jadi seakan-akan tanah itu dibeli, cuma kalimatnya yang beda. Itulah yang dibangun masjid, yang diungkapkan dalam hadis, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjidal Quba fa shalla fihi ka ajri umrah." Siapa yang berwudu di rumahnya, berwudu di hotelnya, lalu meninggalkan tempatnya, meninggalkan rumahnya, mengunjungi Masjid Quba yang kita akan kunjungi ini, fasalla fihi, lalu salat di dalamnya, ka ajri umroh, maka pahalanya seperti umroh. Pertanyaan yang muncul adalah, salat apa yang dilakukan? Jawabnya satu, begitu masuk salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, berarti sudah mendapatkan pahala umroh 1. Yang kedua, karena waktu duha, lakukanlah salat sunat duha minimal 4 rakaat, 2 kali salam. Halo guys, ini keren deh kameranya, tenang ya Allah ya Allah. sampai baru. Berapa ini An? Nggak usah lagi sebut ini ya. Berapa? Nggak cukup nggak aku itu satu seperti itu? Ada cukup. Ah, lebih nggak ada langsung? Ada. Ada. Ih, apa ini Samsung? Oppo Reno 8. Oppo Reno 8. Oppo Reno 8. Ya semoga lah aku bisa beli HP baru yang lebih canggih dari ini. Ya bagus ya. Ya jadi sudah iPhone.
Insya Allah pengunjungnya hari ini luar biasa, crowded, banyak banget. Jadi kita di area halaman Masjid Quba. Ini masjid sangat bersejarah di zaman Rasulullah pertama kali di kota Madinah. Masjid Quba ini dibangun di atas tanah pemberian seorang anak yatim piatu. Jadi ini Masjid Quba, kenapa dinamakan Masjid Quba? Karena masjid ini dibangun di sebelah desa Quba, dan di desa itu terdapat namanya sumur Quba, makanya dinamakan Quba. Ya Allah. Tak ada tiang. Di sini biasanya banyak orang jualan. Ada foto. Ada pohon kurma. Kecil. Kecil. Quba. Habis ini kita kemana lagi? Jabal Sur lain. Jabal Uhud. Oh, Jabal Uhud ya. Jabal Uhud. Quba. Ini Masjid Quba. Ini bangun. Belatayin belum. Belum, itu agak-agak terakhir. Sama bang begini juga dia bilang mirip. Ada Masjid Quba. Jadi sholat di Masjid Quba sama dengan pahalanya 1 kali umroh kalau kita udah dari hotel atau dari rumah. Luar biasa. Yang tinggal di sini berarti umroh terus. Iya, yang tinggal di sini. Baik Bapak Ibu, alihkan pemandangannya Bapak Ibu ke kiri. Bukit yang kecil di sebelah kiri Bapak Ibu inilah yang dinamakan Bukit Rumat. Itu ada sebagian jemaah dari yang naik di atas. Ini yang disebut Bukit Rumat, di mana di bukit inilah Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah di Bukit Rumat ini. Kalau sampai di Bukit Uhud, ikutin aja. Wow, banyak guys merpati. Suhada, para suhada di balik situ ya. Kalau jauh lah ya. Mana tadi Om? Assalamualaikum ya para suhada perang Uhud. Oh itu ya. Ini dalam sejarah perang antara melawan umat muslim dengan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Setelah terjadi perang Uhud dan para suhada yang gugur. Oh, tapi kenapa di situ? Tapi kenapa di khusus? Tapi ada yang masuk. Kenapa di sana itu di apa namanya diberikan batu Indonesia itu sebagai penanda bahwasanya
Itulah tempat makam dari paman Nabi Sayyidina Hamzah dikuburkan. Jadi itu sebagai penanda dan juga sebagai penanda bahwasanya Sayyidina Hamzah di situ, dan juga beliau sebagai komandan, sebagai pemimpin pada saat perang Uhud, sebagai pemimpin bagi tentara-tentara yang berada di Jabal Rumah. Yang mana Pak Ustadz, yang di tengah itu Yang Pak? tengah, yang banyak apa namanya? Gunung Penpati. Gunung Penpatinya. Oh, itu makamnya Hamzah. Hamzah. Jadi Hamzah. Di sini. Jadi diceritakan bahwa Bikin apa ini Pak Ustadz? Ada kayak kolam-kolam. itu bukan kolam. Sebenarnya itu dulu adalah perumahan. Oh, bekas rumah, bangunan. Jadi kan di sini bisa dibilang rumah dan juga markas di sini. Jadi kenapa kenapa ini dipagar? Jangan ditakutkan bahwasanya sebagaimana kita di Indonesia, bahkan di Sunan itu banyak batu-batu yang diambil. Jadi makanya salah pemerintah Arab Saudi itu dibikinkan pagar supaya ditakutkan banyak orang-orang yang takut disirik. Nah, itu pagar. Itu yang bukit yang dinaiki banyak orang itu. Itu namanya apa? Bukit yang dinaiki itu adalah Jabal Rumah. Jabal Rumah. Oh, di situ medan perang. Di situlah di Jabal Rumah itu adalah tempat di mana para pasukan pemanah. Oh, yang 7 orang tadi itu. 70 orang. 70 orang. 70 orang. Ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan 50 orang. Tetapi mayoritas ulama mengatakan 70 orang. 70 orang itu berada di Jabal Rumah, di 70 pasukan pemanah itu ada di Jabal Rumah. Nah, tempat medan perang, tempat terjadinya perang itu di sekitar sini. Jadi di sekitar sini. Dan dikatakan bahwasanya pada saat peperangan itu Rasulullah membelakangi matahari. Jadi ibaratnya gini, Rasulullah berada di Jabal Rumah di sebelah sini, dan di sebelah sana adalah pasukan Quraisy. Jadi pada saat pasukan Quraisy ingin menyerang pasukan dari kaum muslimin, mereka itu satu terhalang oleh sinar matahari, yang kedua juga mereka terhalang dari banyaknya lembaran-lembaran depan. Jadi pada awalnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin pada awalnya, tetapi karena banyak kaum muslimin yang melihat ghanimah, karena peperangan pertama itu hampir dimenangkan, dan para kaum Quraisy itu meninggalkan harta-hartanya. Jadi pasukan yang awalnya berada di Jabal Rumah itu banyak yang turun. Sedangkan perintah Rasulullah itu mengatakan bahwasanya tidak boleh ataupun jangan sampai meninggalkan Jabal Rumah. Tetapi banyak sekali sahabat-sahabat yang turun dari Jabal Rumah ingin mengambil ghanimahnya. Dan dijelaskan pula bahwasanya Sayyidina Hamzah itu hampir marah dan juga membentak teman-temannya untuk tidak meninggalkan Rasulullah, tidak meninggalkan Jabal Rumah yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Makanya banyak sahabat yang turun mengambil ghanimahnya. Nah, pada saat sahabat mengambil ghanimah, mengambil harta rampasan, pasukan dari kaum Quraisy yang mana pada saat itu dikatakan bahwasanya pemimpin dari kaum kafir itu adalah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu musuhnya dulu ya. Pada awalnya beliau adalah musuhnya. Dan bahkan sampai sekarang Khalid bin Walid itu terkenal sebagai the greatest swordsman. Dikenal sebagai salah satu panglima perang terbaik yang pernah ada di dunia. Yang bahkan dijelaskan pula bahwa beliau merupakan orang keempat setelah Nabi, setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Umar, baru Sayyidina Khalid bin Walid sebagai jenderal perang terbaik yang pernah ada di dunia. Sayyidina Khalid bin Walid itu memutari Jabal Rumah. Jadi pasukan berkudanya Khalid bin Walid itu masuk dari belakangnya. Yang pada awalnya pasukan muslimin itu diuntungkan karena memiliki Jabal Rumah. Makanya 700 orang kaum muslimin berhadapan dengan 3.000 kaum Quraisy. Makanya dan sejak saat itulah peperangan dibalikkan oleh kaum Quraisy
dan itu merupakan kekalahan pertama yang dialami oleh pasukan muslimin di sini. Pak Ustadz, kalau area yang perang Handak itu di mana? Tadi yang paret besarnya itu masih ada. Kalau paret itu ada sebenarnya. Kalau di Handak, kalau di daerah peperangan Handak itu diceritakan bahwasanya ada sekitar 7 km. 7 km parit. Parit besarnya. Parit besarnya itu sekitar 7 km. Jadi sekitar 300 orang pasukan muslim itu selama 6 hari 6 malam mereka menggali di parit. Yang mana di pada saat perang Handak itu diawali oleh diawali oleh berkumpulnya keluarga kaum Quraisy. Mereka itu tidak membuat perjanjian terlebih dahulu. Tetapi kenapa kaum muslimin mengetahui bahwa kaum Quraisy itu menyerang kota Madinah? Itu yang pertama, Malaikat ya? Malaikat Jibril ya? memahyukan kepada Rasulullah katanya akan ada kafir Quraisy yang di dalam suratan. Dan yang kedua, terdapat intel ataupun mata-mata yang Rasulullah disuruh berjaga-jaga di sekitar kota Madinah, ditakutkan ada serangan mendadak. Jadi intel itu menghadap ke Rasulullah min 7 atau 7 hari sebelum kaum kafir tiba di kota Madinah. Dan itu Rasulullah mengadakan musyawarah kepada sahabatnya bagaimana kita akan menghadapi mereka. Jadi pada saat itu banyak sahabat yang kebingungan karena bagaimana mungkin pada saat itu kalah jumlah. Yang pertama kalah jumlah dan juga mereka akan terkepung. Maka muncullah Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu adalah sebutan bagi orang-orang yang berasal dari Persia. Oh iya. Jadi Salman Al-Farisi menyarankan ya. Jadi Salman Al-Farisi itu memberikan arahan, memberikan pendapat bahwasanya ya Rasulullah, kalau di kota kami, di kota Persia, mengatakan bahwasanya kalau kami akan dikepung oleh musuh, maka kami biasanya menciptakan parit di sekitar kota-kota kami. Kita mau naik ke situ, tapi mengingat waktu, takut nggak sempat sholat juga di Masjid Nabawi. Jadi kita lihat dari jauh aja ya. Namanya Jabal Umat. Bukit Uhud tuh menyambung. Setelah ada menara, sini tempat area yang dipagari para syuhada. Memang Bukit Uhud tadinya bukit ini satu, tapi bukit yang menyendiri. Keistimewaannya nanti kelak bukit ini akan ada di surga. Nah, saksi sejarah perjuangan umat Muslim memperjuangkan Islam melawan golongan kafir Quraisy dari Mekah. Masya Allah. Bye bye. Nah guys, kita saat ini sekarang mau ziarah di Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi, ziarah masa pada Rasulullah di Sakifah Bani Saidah, Masjid Abu Bakar, Masjid Gomama, dan Maqbarah Baqi Al Jannah. Nggak semuanya ikut, jadi yang nggak ikut nonton video ini aja. Sama tahu bisa kesini. Iya, karena kita infonya agak-agak mantep gitu lah kita. Wiskom. Alhamdulillah, kirain cuma jamaah laki-laki. Kita lihat ya, ini pintu berapa kita kan? Nunggunya 329. Kita nunggu di pintu 329 katanya ngumpulnya. Ini sudah pintu berapa nih? 330. Kita lagi nyampe 329 ya. Ini kita udah nyampe di pintu 330. Ya, terus ikut saja perjalanannya. Ini Bu Yanti siap. Kamu udah pernah kan tapi ya? Alhamdulillah. Nah, harus ikut.
Iya. Ya itu intinya. Intinya ya. Sakifah Bani Saidah. Jangan lupa hadirin itu menjadi hikmah, banyak hikmah untuk kita. Siapa yang mempelajari atau membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama halnya artinya kita Nabi masih hidup. Dan barang siapa yang mengikuti Nabi ketika itu, wajibat lahu syafaat. Kata Nabi, wajibat lahu syafaat. Wajib mendapat syafaat. Semoga kita semua termasuk orang-orang atau golongan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kita setiap hari Rabbi zidni ilman Aman. ya Allah, semoga tambahkan padaku Ilmu yang seperti ini. Kita setiap hari berdoa seperti itu. Dan apabila kita mendengarkan tentang Sakifah Bani Saidah itu, bukankah ilmu kita itu makin bertambah sih sama tanpa kita sadari. Itu hanya itu adalah kebaikan dari doa. Jadi karena doa itu kita dapatkan ataupun terkabul tanpa kita sadari. Ada yang satu rezeki untuk terdapat untuk kita berdoa. Museum Ustaz tuh, nak ke situ. Bukan Kak. Ataupun kota Mekah, setiap hal yang berhubungan dengan sejarah pihak pemerintah pasti tidak akan membongkarnya. Seperti halnya menurut teman-teman saya maupun senior-senior saya yang sudah lama di sini, pada awalnya 322 nah. Siapa yang janjian di pintu 322? Masjid Komama. Masuk Ya. yang artinya hujan. Artinya awan. Awan, Masjid Awan, buat awan-awan. dulu Masjid Abu Bakar kan. Sebelumnya kita lewat ini, kita lewat ke Masjid Ali. Lewat Mana Masjid Ali. Masjid Ali. Bermunajatnya. Jadi ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar. Ustaz, masjidnya Utsman ada? Utsman di sebelah sini. Di mana? Kalau Utsman itu ada. Oh, kenapa beda Ustaz? Kenapa dia lain sendiri? Enggak, bukan lain sendiri. Kalau mengalahkan lain sendiri di permainan di samping hotel kita, agak jauh dari hotel kita itu ada yang namanya Masjid Jabah. Masjid Jabah itu merupakan salah satu tempat yang dikatakan bahwa siapapun yang berdoa di sana itu maka insya Allah akan baik dan alhamdulillah jadi baik jalan. Kemana kita lagi? Terakhir lagi. Ini katanya pintu nomor 1. Tanya Yanti. Al Safia Healthcare Center, The In Museum. Itu kubah makam Rasul, ya Allah, kubah hijau surga. Sini nah. Ya, berarti kita nggak bisa ngelihat ibu-ibu, hanya bapak-bapak, ibu di jam tertentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dara qaumin Ya qaumin mu'minin mu'minin. wa ata Jalan-jalan guys. Ini malam terakhir kita di
mumpung belum ada agenda jam segini, kita mau nyepatin jalan bentar. Beli apa ya? Kita komersial center. Lihat di situ ada apa. Halo guys, kita mau ke STC cek-cek harga handphone non. Ini masih sekitar wilayah Masjid Nabawi. Kita cek STC ya. Wah, sih. Nggak ngerti gue belanja di situ. Males nanya tau gak sih? Nanti segala macam. Gue kan cuma mau nanya-nanya doang harganya. Gak jadilah. Siap-siap pulang. Nenek. Nek, sudah siapkah barang kita, Nek? Tas. Itu sama itu dah. Sama yang itu. Oh iya benar, nambah lagi. Dengan udu, ini sujud syukur, jadi biar tidak ada udu. Bahkan biar orang halangan. Ada dua yang menyebabkan orang sujud syukur. Satu, terhindar dari balak. Dan yang kedua, sangat gembira. Dan saya rasa sangat gembira kalau sudah masuk di rumahnya karena ketemu dengan sanak keluarga. Maka sunat hukumnya sujud syukur. Dalam doa sujud syukur tidak mesti bahasa Arab karena bukan sholat. Beda kalau sholat harus pakai bahasa Arab. Sekiranya ada orang berdoa di akhir sujudnya pakai bahasa Indonesia dalam sholat, maka menurut ulama fikih di seluruh dunia batal sholatnya. Terkecuali kalau tidak digerakkan lidahnya, hatinya yang bergetar, hatinya yang berdoa, itu boleh. Tapi kapan lidahnya, itu batal sholatnya. Beda kalau sujud syukur karena bukan sholat, maka meskipun pakai bahasa Indonesia tidak masalah. Terakhir saya sampaikan, harapan kita bolak-balik ke Tanah Suci. Mungkin ada di antara kita berkali-kali bahkan setiap tahun untuk berangkat umroh Ramadan. Bukan lagi antara yang hak dan yang batin. Jadi ada perubahan sikap dari sombong menjadi tawadu, dari kikir menjadi pemurah, dari bolong-bolong salatnya menjadi rutin. Itu adalah ciri mabrur. Tapi kalau tidak ada perubahan sikap, masih bersarang dalam hati sifat dengki, dendam, hasad, hasud, congkak, sombong dan takabur, mana mabrurnya? Engkau mau dipuji karena kecantikanmu sampai engkau suka memandang enteng orang. Mana aplikasi innal hamda wan ni'mata laka wal mulk? Nikmat darimu ya Allah. Kata Allah, kalau nikmat dariku buktikan setelah engkau pulang umroh. Jangan pernah kau sombong karena hartamu. Hartamu itu adalah nikmat. Kenapa kau sombong? Kita berkata laka wal mulk, engkau raja Tuhan, bukan aku. Kata Allah, kenapa engkau menepuk dada gara-gara titel kebangsawananmu? Titel andi opo petakarain daim puang raden kanjeng kiai teai, sesungguhnya sama saja di mata Allah. Bahkan inna akramakum indallahi yataqakum, yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Esok atau lusa, mau atau tidak mau, pasti ajal menjemput kita. Dan di saat ajal menjemput kita, kita dibungkus kain, diibaratkan kain ihram yang kita pakai kemarin. Kain putih bersih, hanya 3 helai bagi laki-laki dan 5 helai untuk perempuan. Selain daripada itu tidak ada lagi. Ya syukur-syukur kalau masih hidup orang tua. Karena kalau anak lebih duluan meninggal dibanding orang tuanya, peluang anak itu selamat. Karena orang tua pasti berkata, ya Allah ampunkan dosanya anakku. Karena tandus maka sangat susah air. Yang kedua, coba membayangkan ketika Rasulullah SAW umroh
dari Madinah ke Mekah naik onta selama 12 hari perjalanan dengan terik matahari seperti ini. Bukan naik bus. Kita naik bus baru lagi, masih ada pembungkusnya, ber-AC lagi. Rasulullah kendaraannya onta. Sampai ada diungkapkan dalam hadis kursi, engkau datang kepadaku dengan pakaian yang kumuh. Pasti kumuh karena sudah 12 hari. Rambutmu tidak pernah disisir, kulitmu berdebu. Engkau datang kepadaku, seluruh dosa kesalahanmu aku ampunkan. Kendaraannya Rasulullah pada waktu itu adalah onta. Pertanyaan yang muncul adalah sebagai renungan, kenapa bukan kuda? Kenapa bukan kendaraan yang lain? Kenapa mesti onta? Bahkan dalam Al-Quran Allah mengajak kita berpikir, kaifa takfuruna? Bagaimana engkau berpikir, bagaimana engkau melihat ilal ibli kepada onta? Pertanyaan yang muncul adalah, apanya yang mau dilihat onta, apanya yang mau dipikirkan? Ternyata orang berpikir satu, onta yang menjadi kendaraan Rasulullah, bukan kuda. Karena onta itu kalau minum sekarang tanggal 30, mampu bertahan tidak minum sampai tanggal 30 bulan depan. Karena kalau kuda yang menjadi kendaraan Rasulullah pasti mati kehausan di jalanan. Mati kehausan. Kita saja baru 2 jam naik bus lagi ber-AC, kapan ada air minum? Nah, sementara Rasulullah 12 hari. Jadi yang menjadi kendaraan pilihan onta, karena onta itu mampu bertahan 1 bulan tidak minum. Onta itu kukunya tebal. Ini kajian tafsir tentang kata-kata al-ibil. Onta itu kukunya seperti besi baja, tidak sama kukunya kuda. Karena kalau kuda yang menjadi kendaraan, mungkin baru sekian kilometer sudah hancur itu kukunya kuda. Tapi onta karena kukunya seperti besi baja, bisa sampai Madinah Mekah. Kemudian onta itu kalau dari luar daerah Madinah buat barat menuju ke daerah lain, terkadang onta itu meronta-meronta. Tapi kapan onta itu muat barat menuju ke Madinah, maka onta itu lari. Seakan-akan dia berkata, saya sangat rindu dengan Rasulullah dan saya sangat cepat ingin berjumpa dengan Rasulullah. Maka onta itu kalau diajak ke Madinah, dia lari. Tapi kalau diajak ke daerah lain, terkadang dia meronta. Artinya adalah onta saja selalu rindu akan masuk Madinah, apalagi kita manusia yang bukan onta. Sehingga kalau ada manusia mengaku beriman berislam lalu tidak rindu untuk ke Madinah, itu dipertanyakan keimanan dan cintanya kepada Rasulullah. Nunggu koper, ini sudah jam 11 ya. Setelah koper kita agak nempel di bandara.